Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Lalu di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Muhammad Al Fauzan, absensi nomor 23 dan NIM 253. Dan saya Nasrul Iman Nabi Pratama, absen 17, NIM 247. Saya Farhan Noval Raiz Zain, NIM 242, absen 12. Perkenalkan, nama saya Imam Ayudi, NIM 264, absensi 31. Oke, yang pertama yakni untuk melakukan summary output. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu adalah kita masuk dulu ke dalam data yang sudah kita teliti, hasil data yang sudah kita teliti. Langsung kita ke langkah awal pertama yaitu kita ke arah data analis. Lalu ini yang langsung kita pilih ke regression. Kita langsung pencet OK. Lalu di sini itu ada input YRAM. Kita langsung saja blok data yang di perubahan laba semua sampai bawah. Oke, sesudah itu yang input XRAM itu langsung saja kita copy di data selanjutnya sampai bawah juga. Oke, setelah itu kita klik yang label. Setelah itu langsung klik OK. Oke, ini adalah bentuk dari summary output. Lalu setelah ini ada data yang sudah kita edit. Yang pertama ya ini adalah sesuai data yang tadi kita summary output atau data yang sebelum di summary output, hasil dari data yang sebelum di summary output. Lalu selanjutnya dari data semua ini yaitu kata-kata yang pertama itu intercept. Intercept itu adalah untuk menentukan variabel dependent saat nilai independen 0. Dari hasil Microsoft Excel kami nilai intercept yaitu 4,063, yaitu yang ini. Oke, selanjutnya yaitu koefisien B1 atau X1 atau bisa disebut juga debt equity ratio, yaitu gunakan untuk menggambarkan faktor atau variabel yang diyakini menyebabkan perubahan. Nilai variabel independen X1 yaitu min 2,076, yaitu dari data ini. Ya, saya akan melanjutkan yang dijelaskan rekan saya tadi. Koefisien B2 nih, X2. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menggambarkan faktor atau variabel yang diyakini menyebabkan perubahan. Nah, nilai variabel independen X1 yaitu 2,76. Selanjutnya koefisien B2 atau bisa disebut X2. Ini digunakan untuk menggambarkan variabel yang diyakini menyebabkan perubahan NPM. NPM adalah net profit margin. Nilai variabel independen X2 sebesar ini, 3,436. Selanjutnya kita ke persamaan regresi, yaitu Y sebesar 4,06 kurangi 2,07 ditambah 3,43. Nah, ini apabila konstan, maka nilai perubahan laba pada perubahan pabrik di Indonesia sebesar
4,06 diperoleh dari ini. Apabila DER mengalami peningkatan, maka perubahan laba akan berkurang sebesar 2,07 X1. Dan apabila NPM naik 1 satuan, maka perubahan laba akan naik sebesar 3,43. Selanjutnya sampel atau observasi. Nah, sampel atau observasi ini adalah jumlah sampel penelitian sebanyak ini 22 sampelnya. Sampel ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sampel yang akan kita gunakan saat melakukan penelitian. Selanjutnya ada koefisien determinasi. R2. Variabel independen X1 dan X2 mampu menjelaskan 31%. Nah, 31% ini diperoleh dari ini. Koefisien determinasi R kuadrat. Mampu menjelaskan 31% terhadap total varian perubahan laba pada perusahaan publik di Indonesia. Kegunaan R kuadrat ini adalah semakin besar koefisien determinasi, menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Baik, saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu koefisien korelasi R. Hubungan antara debt to equity ratio dan net profit margin sebesar 0,62, yaitu yang ini. Yang berarti hubungan kuat positif karena koefisien korelasi R lebih besar dari 0,5, yaitu yang ini. Dan mendekati angka 1, berguna untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Kemudian, yaitu error atau kesalahan baku sebesar 1,51, yaitu yang ini. Yang relatif kesalahan baku digunakan untuk mengukur seberapa ketidakakuratan nilai Y menyebar terhadap nilai dugaan Y topi. Kita dapat menginterpretasikan bahwa variabel ini memiliki koefisien 0,62, yaitu yang ini. Namun dengan kesalahan baku 1,51, yang ini. Yang relatif besar. Ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependent tidak signifikan secara statistik. Dan estimasinya tidak dapat diandalkan secara kuat. Kemudian selanjutnya yaitu kesalahan baku penduga SB1 dan SB2. Kesalahan baku digunakan untuk membandingkan SB1 dan SB2 karena nilai SB1 sebesar 1,51, yaitu yang ini, yang tadi. Secara ekonomi dapat diartikan laba perusahaan mendekati SB2 sebesar 1,185, yaitu yang ini. Karena nilai ini menunjukkan besar penyimpangan, semakin kecil nilainya dianggap lebih baik, sedangkan SB1 sebesar 9,536, yaitu yang ini, lebih besar dari nilai kesalahan baku penduga atau standar error. Yang selanjutnya yaitu degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan digunakan untuk membandingkan data yang diamati dengan data yang diharapkan dengan perolehan dari hipotesis tertentu. Rumusnya adalah N min K, yaitu 22 min 3
sama dengan 19. N adalah total sampel dan K adalah total variabel, yaitu 3 variabel meliputi X1, X2, dan Y. Selanjutnya F-hitung. F-hitung digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas X1 dan X2 yang menjelaskan keragaman variabel terikat, yaitu Y. Dari hasil analisis, kami memperoleh F-hitung 4,30 yang ada di tabel ANOVA. Selanjutnya, signifikan F. Karena taraf pengujian 5% dan signifikan F yaitu 0,02, hal ini menyebabkan H0 ditolak dan menerima H1. Berikutnya T-stat. Uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya. Apabila taraf nyata 5% atau 0,025, maka akan diperoleh nilai F signifikan 0,02 kurang dari 0,025, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Yang terakhir yaitu p-value. X1 lebih dari sama dengan 0,05, tidak ada pengaruh signifikan, maka artinya pengaruh dari X1 terhadap perubahan laba Y pada perusahaan publik di Indonesia tidak terbukti secara statistika karena gagal menolak H0 dan menerima H1. X2 kurang dari 0,05, ada pengaruh signifikan, maka artinya pengaruh NPM X2 terhadap perubahan laba Y pada perubahan pabrik di Indonesia terbukti secara statistika karena menerima H0 dan menolak H1. Oke, sekian dari penjelasan dari kami. Apabila ada salah dari perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.